غاية التعلم والتعليم والتذكر والتذكير والنفع والانتفاع والإفادة والاستفادة والحث على التمسك بكتاب الله وسنة رسول الله والدعاء إلى الهدى والدلالة على الخير ابتغاء وجه الله ومرضاته وقربه سبحانه وتعالى. اللهم يا فتاح يا عليم يا فتاح يا عليم يا فتاح يا عليم افتح علينا فتحا قريبا يا فتاح يا عليم. اللهم إنا نسألك فهم النبيين وحفظ المرسلين وإلهام ملائكة المقربين. اللهم زينا بالعلم وأكرمنا بالتقوى وجملنا بالعافية برحمتك يا أرحم الراحمين. من kitab Khulasat Nurul Yaqin fi Sirat Sayyidil Mursalin, dari kitab Khulasat Nurul Yaqin, yang mana pada pertemuan lalu kita sama-sama membahas tentang Sulhul Hudaybiyah, perjanjian damai yang terjadi pada tempat yang dinamakan Hudaybiyah, yaitu tempat yang dekat dari kota Mekah sebelum masuk ke dalam batasan haram kota Mekah. Lalu terjadi di sana, yaitu dilarangnya Rasulullah SAW untuk masuk ke kota Mekah melaksanakan umrah, tetapi akhirnya terjadi sulh, perjanjian damai untuk saling tidak memerangi satu sama lain, dan untuk dengan syarat juga, yaitu mereka pulang pada tahun tersebut, tidak jadi umrah pada tahun tersebut. Dan apabila ada orang-orang muslimin memeluk Islam, datang kabur lari dari kota Mekah menuju Rasulullah, maka Rasulullah harus untuk memulangkan mereka atau tidak menerima mereka. Dan sebaliknya, kalau ada orang dari orang muslimin, dari golongan muslim yang dia keluar dari agama Islam misalnya, lalu dia ingin kembali kepada kaumnya, kepada orang Quraisy, maka diizinkan. Dan pada awalnya ketika orang-orang muslim pulang dari umrah tersebut dengan keadaan mereka tidak melakukan umrah, hanya bertahallul, yaitu menjadi halal kembali dengan mencukur dan menyembelih, banyak dari mereka yang sedih. Bahkan kita ceritakan bahwa Sayyidina Umar sempat datang kepada Rasulullah dan bertanya, apakah benar yang engkau janjikan? Lalu Rasulullah SAW mengatakan, bukan pada tahun ini, tetapi pasti ada waktunya bahwa mereka akan masuk ke kota Mekah dan bertawaf di dalamnya. Setelah itu Rasulullah SAW, setelah terjadinya perjanjian damai, mulai lebih tenang. Jazirah Arab, beliau tidak perlu berperang di situ, khususnya pada orang-orang Arab di daerah situ. Tinggal dengan orang-orang Yahudi. Orang-orang Yahudi tidak ada perjanjian damai. Dan kita tahu orang Yahudi selain yang ada di Bani Quraidah yang dekat di kota Madinah, ada lagi nanti di Khaybar dan yang lainnya. Itu mereka yang sebagian dari mereka yang menggerakkan kejadian Al-Ahzab. Kita ingat ada peperangan Al-Ahzab ataupun Khandak, nama lainnya. Itu yang mengompori siapa? Yang memotivasi untuk mengumpulkan orang-orang siapa? Orang-orang dari Yahudi, khususnya dari Yahud Khaybar. Itu yang mereka, dan tidak ada perjanjian damai antara mereka. Setelah itu Rasulullah SAW mengutus suratnya kepada para raja di seluruh penjuru dunia yang di saat itu bisa digapai, yaitu Raja Romawi, Persia, Mesir, lalu juga Mesir yaitu Muqawqis dan yang lainnya. Itu sebagian ada yang menerima, artinya ada yang menerima dengan Islam, yaitu seperti Najasyi, dan ada sebagian yang baik, menerima ajakan Rasulullah dengan baik tetapi tidak memeluk Islam, dan ada yang merobek daripada surat Rasul sallallahu alaihi wasallam seperti Raja Persia. Baik, sekarang kita masuk kepada pembahasan yang baru, yaitu kejadian tahun ke-7 pada halaman 51 pada kitab kita. Qala as-sanatu sabi'atu minal hijrah, tahun ke-7 dari hijrah. Lalu fi sanati sabi'ah, pada tahun ke-7, hadathat ghazwatu Khaybar, terjadi peperangan Khaybar. Wa ghazwatu Wadil Qura, dan peperangan dinamakan dengan Wadil Qura. Nanti akan dijelaskan selanjutnya, itu akan dijelaskan. Kharaja Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, keluarlah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ila Khaybar, ke Khaybar. Khaybar itu adalah suatu Madinah, suatu kota yang dikelilingi dengan benteng yang berlapis-lapis.
Ajib kata. Kota dibentengi dengan benteng yang berlapis-lapis, bukan satu benteng saja. 1, 2, 3, 4 sampai berapa benteng gitu. Nah, banyak sekali. Dan semuanya rapih, kuat, kokoh, tidak mudah untuk diserang. Makanya ini termasuk peperangan yang berat terjadi. Bukan berat untuk memerang satu lawan satu atau duel di tanah. Beratnya karena mereka harus membuka benteng itu dulu baru mereka bisa masuk. Dan kalau sudah terbuka sudah kalah mereka. Ya. Kharaja Rasulullah SAW ila Khaybar liqitali sukaniha, untuk memerangi sukaniha, penduduknya, yaitu Bani Nadir. Nama penduduk daripada Khaybar, Yahudi Khaybar adalah Bani Nadir. Bani Nadir. Yang kalau nggak salah dikepalai oleh Huyai bin Akhtab. Huyai bin Akhtab yang nantinya Rasul SAW akan menikah dengan Safiyah binti Huyai, anaknya. Ya. Alladzina kanu a'zamu muhayyijin lil ahzab. Alladzina, yang mana mereka itu, kanu di saat itu terdahulu, a'zam paling besar, muhayyij penggerak. Ya, penggerak lil ahzab, untuk terkumpulnya peperangan Ahzab yang sudah kita bahas. Yaumal Khandaq, ketika terjadi di hari Khandaq. Falamma wasala al-muslimuna ila husuni Khaybar, ketika sampainya orang-orang muslim ila husuni Khaybar, kepada husun, jamak daripada hisn, benteng-benteng. Ya, husun, benteng-benteng daripada Khaybar. Rafa'u aswatahum, mereka mengangkat suara mereka, bitakbiri wad du'a, mereka dengan takbir mereka dan doa mereka. Ya, mengangkat suara sampai terlihat berlebihan. Faqala lahum alaihi salatu wassalam, maka berkata kepada mereka Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, irba'u ala anfusikum, sayangi diri kalian sendiri, pelan-pelan terhadap diri kalian sendiri. Fa innakum, sesungguhnya kalian, la tad'una, tidak sedang memanggil atau berdoa kepada asam, kepada yang tidak mendengar, wala ghaiban, ataupun dia ghaib, tidak ada. Artinya kalian berdoa kepada Allah yang maha mendengar dan maha ada, selalu dekat dengan kita. Jadi nggak perlu sekeras itu suara kalian sehingga menghabiskan suara kalian, melelahkan kalian. Ya, bukan berarti haram dalam mengangkat suara dalam takbir atau berdoa, boleh saja. Ya, tetapi kata Rasulullah nggak perlu sampai segitunya. Ya, nggak perlu sampai segitunya. Maka menganjurkan untuk mereka mengecilkan suara mereka dalam berdoa. Innakum tad'una sami'an qariba, sesungguhnya kalian sedang memanggil dan berdoa, tad'una sami'an, yang maha mendengar, qariban, yang maha dekat. Thumma, setelah itu kemudian, qata'al muslimun, orang-orang muslim memutus nakhlal yahud, menebang, ya artinya berarti menebang nakhl, pohon korma al-yahud, orang-orang Yahudi. Jadi kadang-kadang tuh suatu benteng tuh dikelilingin lagi dengan pohon-pohon korma. Jadi susah banget lewatinnya. Pohon korma tuh pohon besar, bukan pohon kecil. Ya, bisa dilewati, ribet. Nah, yang namanya khel, kuda itu bakal susah ngelewatinya kalau kebunnya itu banyak. Makanya sebagian ditebang untuk mereka mudah masuk. Ya, ditebang hanya untuk memudahkan mereka masuk. Baik. Wa hasaruhum, dan mereka mengepung orang-orang Yahudi yang di Khaybar sittata ayyam, 6 hari. Liyujbiruhum ala taslim, untuk memaksa mereka agar menyerah diri. Taslim, menyerah. Wa fil yaumis sabi', dan pada hari ke-7, a'ta ar-rasul sallallahu alaihi wasallam ar-rayata, a'ta, memberikan ar-rasul, sang rasul sallallahu alaihi wasallam, ar-rayata, yaitu kepemimpinan pasukan, komandan terhadap suatu pasukan, itu rayah, berarti megang suatu rayah, berarti megang komando daripada suatu pasukan. Ali bin Abi Thalib diberikan kepada Ali bin Abi Thalib. Wa kana tashtaki waj'a 'ainai, wa kana, dan ketika itu beliau itu yashtaki, beliau dalam keadaan sakit. Kalau yashtaki, kalau kita baca di kamus itu artinya mengeluh. Tetapi bukan maksudnya mengeluh di sini, tetapi dia sedang sakit, itu artinya. Waj'a 'ainai, sakit matanya. Sedang dalam keadaan sakit mata itu.
Fatafala Rasul sallallahu alaihi wasallam fihima. Fatafala, maka Rasul sallallahu alaihi wasallam meniup dan meludah ke dua belah mata beliau. Fasyafahuma, maka langsung sembuh seketika itu. Fasyafahumallah, ya, Allah kasih syifa, Allah kasih kesembuhan. Ka'an lam yakun bihima syai'un, ka'an sebagaikan lam yakun tidak pernah ada bihima pada kedua mata beliau syai'un sesuatu, kayaknya nggak sakit sama sekali. Nanti kita akan jelaskan lagi rinciannya. Tsumma hamala al-muslimun, kemudian hamala, yaitu menyerang dengan satu serangan, al-muslimun, yaitu orang-orang muslim, ala Khaybar, terhadap Khaybar, yaitu bentengnya Khaybar, hatta ftatahuha, sehingga mereka bisa dan mampu membukanya dan memenangkan. Wa taradu sukanaha, dan mereka mengusir penduduknya. Wa ghanimu minha ghanaima katsiratan. Wa ghanimu, dan mereka mendapatkan ghanimah, rampasan perang, minha, dari Khaybar, ghanaim, rampasan-rampasan harta-harta katsirah, yang banyak. Min jumlatiha, termasuk daripada jumlahnya adalah awanin min nuhas, wadah-wadah. Awanin, wadah gidir atau apa untuk masak. Min nuhas, yang terbuat dari nuhas. Nuhas jenis daripada logam, ya, logam yang bagus. Itu nuhas dipakai untuk, biasanya kalau orang-orang pakainya besi, ini mereka pakainya nuhas, lebih bagus, ya, untuk digunakan. Wa fakharin, dan sebagian dari fakhar, dari tanah liat. Faqala lahumur rasul, maka berkata kepada mereka ar-rasul sallallahu alaihi wasallam, igsiluha watbakhu fiha. Igsiluha, cucilah terlebih dahulu, watbakhu fiha, dan masaklah kalian dengan menggunakan itu, gak apa-apa. Baik. Jadi pada kejadian tahun ke-7, salah satu peperangan yang terjadi adalah Khaybar, termasuk orang-orang Yahudi yang berat, artinya memiliki benteng yang sangat kuat dan berlapis-lapis, sehingga pasukan Rasul SAW dan para sahabatnya sampai dengan susah payah membuka daripada Khaybar. Pernah diberikan komando kepada Sayyidina Abu Bakar, pernah diberikan komando kepada Sayyidina Umar, pernah diberikan komando kepada pembesar sahabat juga, ya, untuk membuka. Dibuka satu tempat, tinggal satu tempat, mereka tidak bisa membukanya. Berhari-hari mereka mengepung dan menyerang, tidak bisa dibuka. Setelah mereka membuka, ini tinggal satu nih, kalau kebuka bisa menang. Sampai mereka capek, 6 hari mereka berada di situ, nggak bisa ngapa-ngapain. Nah, pada malam harinya, malam ke-7 surah yang ada di sini, Rasul mengatakan ketika setelah sholat isya, la a'tiyanna rayata ghadan rajulan yuhibbuhullahu wa rasuluhu wa yuhibbullahu wa rasuluhu. Besok, wa yaftahullahu ala yadihi. Nah, besok aku akan berikan komando perang kepada seseorang yang titel orang tersebut dicintai oleh Allah dan Rasulnya, dan mencintai Allah dan Rasulnya. Dan dengannya dia akan terbuka. Artinya akan menang kita dengan daripada Khaybar. Semua sahabat gak bisa tidur malam. Semua penasaran, siapa yang bakal dikasih ini orang? Kok bisa punya titel luar biasa seperti itu? Dicintai oleh Allah dan Rasulnya, dan dia cinta kepada Allah dan Rasulnya. Sampai-sampai Sayyidina Umar di saat itu mengatakan, ma kuntu atamanna al-imarah mundu aslamtu illa yawma idh. Tidak pernah aku mengharapkan dan menginginkan menjadi suatu pemimpin suatu kaum, ya, semenjak aku memeluk Islam. Ya, semenjak memeluk Islam nggak pernah ada keinginan, oh pengen saya yang terlebih dahulu, saya yang jadi pemimpin mereka, saya yang ngepalai mereka, nggak pernah pengen. Jadi namanya disebutkan dalam kitab tasawuf, salah satu penyakit hati yang paling sulit untuk keluar dari hati sampai ke akar-akarnya adalah hubbur riasah, suka untuk menjadi suka memiliki kedudukan di tempat orang atau pada manusia atau pada orang. Hubbur riasah, kecintaan kepada kepemimpinan dan mengatasi daripada orang lain, ya, menjadi kepala atau di atas seorang. Itu penyakit itu paling terakhir keluar dari seorang waliullah, orang yang udah soleh, udah wali, paling terakhir penyakit yang keluar dari hatinya itu. Sedangkan para sahabat semenjak mereka memeluk Islam, berbaiat kepada Nabi dengan tulus,
keluar penyakit bahkan yang paling terakhir keluar dari seorang wali, mereka sudah keluar dari awal. Berkatnya Nabi SAW. Lihat, Sayyidina Umar mengatakan, saya tidak pernah ma tamannaitul imarata illa laila mundu aslamtu illa yaumaid. Saya nggak pernah pengen jadi pemimpin dari semenjak saya memeluk Islam kecuali hari itu. Kenapa pengen jadi pemimpin? Karena dapat titel dari Allah, dari Rasulnya, bahwa dia dicintai oleh Allah dan Rasul dan mencintai Allah dan Rasulnya. Udah dapat bukti langsung dari Nabi SAW. Nah, mereka ketika sholat subuh, semua orang mulai mengangkat kepalanya, artinya pamer muka, biar ditunjuk sama Nabi ente gitu. Rasulullah nyari-nyari orang, mereka tambah gini-gini. Barangkali saya, ya dapat titel kayak begitu. Siapa yang nggak mau? Akhirnya Rasul nengok kanan. Aina Ali bin Abi Thalib? Mana Ali bin Abi Thalib? Jadi Sayyidina Ali dari awal memang tidak sempat dan tidak bisa ikut hadir dari awal peperangan. Kenapa? Beliau sedang sakit mata, sakit ramad namanya. Sakit mata yang berat, yang sakit itu sampai beliau tidak bisa melihat. Di saat itu tidak bisa melihat, artinya tertutup dengan penyakitnya itu. Sampai beliau sampai kepada Khaybar, berusaha untuk datang hadir di peperangan tersebut malamnya, baru nyampe malam. Akhirnya satu orang sahabat bilang, innahu fi khaymah, ada di khaymah ya Rasulullah, dia baru sampai semalam. Kata Rasulullah, kalau biar datang, panggil. Datang dengan dituntun orang, nggak bisa ngelihat bener. Nah, apalagi subuh-subuh masih belum jelas. Datang dengan keadaan seperti itu, maka Rasulullah SAW meniup di tangan beliau ataupun secara langsung, lalu mengusapkan ke mata daripada Sayyidina Ali bin Abi Thalib, langsung sembuh saat itu. Langsung sembuh, kata Sayyidina Ali, bahkan lebih baik daripada sebelumnya. Dan setelah itu nggak pernah sakit sama sekali. Nah, jadi termasuk keistimewaan Sayyidina Ali yang didoakan oleh Rasulullah, salah satunya itu, matanya setelah saat itu tidak pernah sakit mata sama sekali, dan tidak berkurang ketajaman dan kekuatan pandangan Sayyidina Ali setelah itu sampai tua. Salah satunya juga Rasulullah pernah mendoakan Sayyidina Ali untuk tidak merasakan panas atau dingin. Pernah suatu tugas Rasulullah menugaskan, itu keadaan kalau nggak salah terlalu dingin, lalu Rasulullah bilang, ya Allah, jauhkan kepada dia rasa berat terhadap dingin ataupun panas. Karena itu katanya setelah itu Sayyidina Ali, orang-orang pada pakai baju berlapis-lapis, beliau pakai baju tipis, nggak kedinginan. Dan sebaliknya, orang-orang lagi panas, dia pakai baju berlapis-lapis, nggak kepanasan. Ya, berkat doanya Nabi SAW. Nah, di saat itu Rasul mengatakan, Sayyidina Ali setelah didoakan, katanya, khudh rayah wagdum. Dah, ente ambil ini daripada komando perang, maju. Wala taltafit, dan jangan engkau berpaling melihat ke belakang. Imshi. Karena Sayyidina Ali jalan. Ketika baru jalan beberapa langkah dengan pedangnya, dia teringat, tugasnya apa nih saya? Mau ngapain aja? Ya Rasulullah, nggak pakai nengok, karena Rasulullah bilang jangan nengok. Ya Rasulullah, madza af'al? Apa yang harus saya lakukan? Tugas saya apa? Kata, ud'uhum ilal Islam. Ud'uhum ilal Islam. Pertama, engkau ajak mereka untuk meluk Islam. Fa'in aradu, kalau mau, suluh, udah baik, udah terima mereka. Fa'in abau, fagatilu, perangi mereka. Hatta yaftahallah alaik, sehingga Allah SWT akan membukakan kepadamu. Rasul Sayyidina Ali yang memegang daripada komando tersebut berusaha untuk masuk. Akhirnya disebutkan dalam beberapa riwayat bahwa Sayyidina Ali, beliaulah yang mendobrak pintu Khaybar, pintunya benteng ini, bukan pintu rumah. Disebutkan bahwa Sayyidina Ali menggoyangkan pintu tersebut sampai pintunya rubuh. Digoyangkan pintunya oleh Sayyidina Ali dengan sendiri sampai pintunya rubuh. Dan setelah itu Sayyidina Ali mengambil pintu kecilnya, kan benteng biasanya ada pintu kecil, pintu besar itu ada pintu kecilnya. Pintu kecilnya itu ditarik oleh Sayyidina Ali, diambil dengan tangan kirinya, dicabut dari tempat nempelnya di pintu, diambil dan dijadikan tameng untuk beliau berperang. Setelah kejadian itu katanya mereka berusaha menggerakkan pintu yang diambil dengan tangan kirinya itu aja, bukan pintu semuanya.
berapa orang ngumpul mau ngangkatnya nggak kuat. Nggak kuat. Sayyidina Ali dengan tangan kirinya saja diambil pintu tersebut. Dan ketika Sayyidina Ali sedang berperang, ada seorang yang dari Yahudi keluar, dia termasuk kalau bahasa kita pentolannya, orang badannya besar, kuat, ya, namanya lupa namanya. Ya. Dia meminta untuk ayo mubaris, siapa yang bisa melawan saya dengan membawa bait-bait syair. Rahab harb atau apa namanya itu, lupa nih. Namanya marhab. Qad alimat Khaybaru anni marhabu. Khaybar sudah tahu saya ini marhab yang paling jago di sini, paling kuat. Siapa yang berani? Akhirnya dibalas dengan syair juga oleh Sayyidina Ali. Ana alladhi samat li ummi Haidarah kalaithi ghabatin karihil manzarah. Saya yang dinamakan oleh ibu saya Haidarah. Haidarah itu singa. Kalaithi ghabatin karihil manzarah, yang siap untuk memerangi kalian. Ayo. Akhirnya berperang dengan Sayyidina Ali, duel 1 lawan 1 dengan Sayyidina Ali, dan terbelah, bahkan dalam riwayat terbelah 2 dengan 1 pukulan oleh Sayyidina Ali bin Abi Thalib. Setelah terjadinya kalahnya marhab itu kalah, orang-orang Yahudi langsung ketakutan. Langsung lari ketakutan. Wah, ini pentolannya aja mati begitu doang, apalagi kita, katanya. Mereka mulai lari, mulai kocar-kacir, sehingga fatahallahu alaih, dibuka yaitu Khaybar, dan diambil daripada kekayaan yang ada, karena orang-orang Yahudi memang mereka suka ngumpulin harta, suka numpukin harta. Mereka punya lahan luas, mereka juga bercocok tanam, ya. Jadi dari dulu orang-orang Yahudi lebih kaya dari orang Muslim itu dulu, ya begitu memang, ya. Karena mereka pikirannya terhadap dunia. Dan juga kita tahu bahwa dunia itu Allah berikan kepada siapa saja. Allah, orang yang dia cintai atau orang yang tidak dicintai, diberikan dunia. Taib. Setelah itu haman surah al-Khaybar hatta iftatahuha wa taradu sukkanaha wa ghanimu minha ghanaim katsirah. Ya, diberikan salah satu yang didapatkan daripada awani ataupun wadah-wadah yang bagus. Mereka tanya, ya Rasulullah, boleh enggak kita masak di atasnya wadah yang punya mereka? Kan mereka kalau masak kadang-kadang ada khamr, ya, minuman keras, kadang juga mereka makan babi, najis. Gimana kita makan? Kata Rasulullah, ighsuluha, cuci dulu, terus pakai, nggak apa-apa. Artinya dengan dicuci sudah cukup, ya, bersihkan dari najis. Dan itu juga kemungkinan najis aja, maka diizinkan oleh Rasulullah SAW menggunakan daripada wadah-wadah tersebut, tetapi dianjurkan untuk dicuci terlebih dahulu agar lebih bersih, ya.